Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya saya membahas lagi mengenai hutang pemerintah. Catat nih ya, karena Pak Mahfud juga ngakui, Pak Jokowi pun mengakui ini hutang pemerintah. Nah, makanya jangan di skip video saya sampai akhir. Nanti saya akan perlihatkan ada perintah Pak Jokowi ya melalui Pak Mahfud MD untuk membayar hutang tidak hanya kepada Pak Yusuf Hamka, kepada swasta-swasta lainnya yang dihutangi oleh pemerintah. Apa kurangnya video itu? Nanti ada dengar ya. Jadi bagi Anda yang selama ini sok pinter gitu ya. Nah, Anda kalau lihat juga nih, saya kebetulan pakai baju merah. Saya senang nih pakai baju merah karena apa yang saya ungkapkan ini adalah video saya keempat mengenai CMNP. Bahkan ada teman-teman saya sendiri yang menganggap atau mencurigai saya misalnya dibayar oleh Cendana. Ini konten nggak ada hubungannya dengan keluarga Cendana, coy. Dibayar oleh Yusuf Hamka. Tidak dibayar saya. Atau dibayar sama CMNP. Tidak dibayar. Saya sudah terangkan ya. Orang yang mungkin berbeda agama sama saya, kalau memang dia benar, ya tentu harus saya bilang benar dong ya. Jangan mentang-mentang saya bela orang yang beda agama sama saya, masa saya dibilang kadrun? Itu orang dungu itu yang bilang begitu. Saya nggak berani ya membuat sebuah konten kalau saya nggak punya buktinya. Ya, kan bisa kena gugat saya kalau main sembarang buat konten. Seperti halnya nanti ada 2 pejabat yang akan digugat oleh CMNP karena asalnya blak di video saya kemarin. Anda lihat saja video saya kemarin ya. Review singkat aja nih yang mengenai video saya kemarin. Intinya ada 2 pejabat CMNP yang asalnya blak ya. Satu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, sampai hafal tuh ya. Satu lagi Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan yang sekaligus juga juru bicara. Intinya dua-duanya bilang malah CMNP lah yang punya hutang ke pemerintah. Blunder besar itu. Maka dari itu mereka mau digugat karena asal bunyi mencemarkan nama baik CMNP dan juga Pak Yusuf Hamka. Ya, malah dibilang Yusuf Hamka itu nggak ada di daftar pemegang saham. Itu blunder banget deh, dungu banget deh. Ya, lah kalau Pak Yusuf Hamka bukan pemegang saham CMNP, ngapain mereka selama ini sering diskusi gitu ya? Sering malah sudah pernah ada nota kesepahaman yang mengakui hutang itu, malah pemerintah minta diskon. Dungu kan? Dungu lu dungu. Makanya nggak salah kalau mau digugat. Oke ya. Jadi di sini senang saya pakai baju merah. Artinya apa yang saya bicarakan itu benar. Ya, saya nggak dipesan loh untuk bicara ini. Saya selalu kalau orang yang memang harus dibela lah gitu ya. Bayangkan ya, orang sebesar Pak Yusuf Hamka ini saja ya, bisa loh diperlakukan begini sama pemerintah padahal sudah ada keputusan pengadilan sampai tingkat PK-nya MA dan sudah ada keputusan tetap yang inkrah gitu ya, yang menyatakan memang negara atau pemerintah ini punya hutang kepada Yusuf Hamka. Tapi nggak dibayar-bayar. Bagaimana rakyat kecil? Besok saya akan bahas BUMN Istaka Karya yang banyak membuat orang jadi menderita. Terutama kontraktornya yang nggak dibayar-bayar tuh. Ya, sampai bahkan rumahnya disita karena dia harus pinjam uang dari bank dan nggak dibayar sama Istaka Karya. Rumahnya harus disita. Nah, besok akan saya bahas tuh. Jadi siapapun dia, kalau dia dirugikan, nggak peduli dirugikan sama swasta atau sama pemerintah atau BUMN, pasti saya bela. Oke? Nah ini deh, kita lihat nih beritanya. Sekali lagi ya, jangan di-skip kan nanti saya perlihatkan video instruksi Presiden kepada Mahfud MD agar pemerintah bayar hutangnya kepada Yusuf Hamka dan swasta-swasta lainnya. Termasuk saya duga itu juga untuk orang-orang yang dirugikan oleh BUMN seperti Istaka Karya. Kerja udah selesai, bermiliat-miliat uangnya ditagih nggak bisa. Oke? Nah, kita lihat dulu nih berita di Kompas. Jadi Anda tahu ya kenapa saya pakai baju merah ya. Nah, ini dia dari Kompas.
Mahfud MD ungkap alasan pemerintah belum bayar utang ke Yusuf Hamka. Nah, di sini beritanya singkat tapi padat. Nah, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada banyak perkara serupa di tanah air, seperti pengusaha jalan tol Pak Yusuf Hamka. Jadi bukan Pak Yusuf Hamka aja ternyata yang diutangin gitu, kira-kira gitu ya. Ada banyak kasus ya. Ya, ada banyak kasus ya. Nah, dalam kasus Yusuf Hamka, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pemerintah harus membayar utang sebesar 179,5 miliar itu. Pertanyaannya, kenapa jadi 800 miliar ya? Ada orang yang bilang, Pak Yusuf Hamka kan itu muslim kan? Kok itu dia mengenakan bunga? Itu kan riba. Itu bodoh banget itu yang komen gitu. Pemerintah memutuskan, maksud saya MA memutuskan dan keputusan sudah inkrah ya, memiliki kekuatan tetap, nggak bisa di PK-PK lagi. Jangan goblok deh ya. Hutang pemerintah sebesar 179,5 miliar itu harus dibayar. Jika tidak, maka didenda. Pemerintah didenda 2% sebulan. Ini kan sudah berapa ya? 10 tahun lebih loh. Iya, 10 tahun lebih gitu ya. Aduh. Iya, jadi 800 miliar. Udahlah, jangan bilang riba atau segala macam ya. Anda dungu atau apa gitu ya. Sehubungan dengan itu, nah ini jelas Menteri Keuangan waktu itu Bambang Brojonegoro sudah mengakui adanya utang tersebut. Oke? Nah, sudah menyetujui. Ada yang bilang, itu kan pada zaman lalu, kenapa ditagih ke Pak Jokowi? Ini bukan lagi ke presiden, lagi ke pemerintah. Nggak peduli, sudah ganti presiden. Udah saya jelaskan juga ya. Kalau ini nggak selesai juga sampai Pak Jokowi selesai menjabat, presiden baru ya, nggak peduli, bukan nagih ke presidennya. Kalau komentar yang cerdas, jangan mentang-mentang sekarang Pak Jokowi lagi memerintah, ada orang yang berkasus dengan pemerintah, maka orang itu dicap kadrun lah, ya. Aduh, kampret lah. Waduh, Anda tuh benar-benar bodoh gitu, dungu tuh yang komen itu ya, saya kasih tahu aja. Nah, di sini dijelaskan lagi pelunasan utang Yusuf Hamka tersebut tersendat akibat pergantian menteri. Digantilah dari Bambang Brojonegoro ke Ibu Sri Mulyani, sehingga harus ditinjau kembali. Oke deh, tapi berapa lama ninjaunya? Bertahun-tahun gitu ya. Saya nggak nyalain Ibu Sri Mulyani loh ya. Nggak mungkin seorang menteri meninjau kasus itu, pasti staf-staf di bawahnya. Termasuk dua itu yang mau digugat, Dirjen Kekayaan Negara dan juru bicara. Kerjanya bener nggak tuh? Kalau saya jadi Ibu Sri Mulyani dengan kasus ini, saya pecat itu dua orang. Ya. Sudah dikasih waktu sama Pak Yusuf Hamka untuk minta maaf. Kalau enggak ya digugat mereka dua. Saya seneng bener nih sama kasus ini ya. Nah, negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan waktu itu, sudah ngaku, sudah tanda tangan punya utang. Karena sudah ada keputusan MA yang inkrah. Tapi ganti menteri, suruh pelajari lagi, sekarang macet, kata Pak Mahfud. Oke deh, tapi bayar dong. Oke. Kemudian di CNN bilang, Mahfud bertemu Pak Yusuf Hamka dan berkata, kalau hukum sudah putuskan utang, yaitu tadi ya, keputusan sudah inkrah, ya harus bayar. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Ya. Nah, di sini ada caption kecil di bawahnya. Pak Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo menyampaikan jika pemerintah memiliki utang dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, ya inkrah, maka harus membayar utang kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Nah, kita lihat beritanya deh. Nah, nanti ada videonya, jangan di skip makanya ya. Nah, di sini Pak Mahfud mengatakan Pak Jokowi menyampaikan jika pemerintah memiliki utang dan sudah berkekuatan hukum tetap, tadi kan inkrah. Udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Yang bilang, kan bisa nanti ada novum baru di PK. Blow on banget lah. Kalau terus-terusan PK nggak kelar-kelar dong hukum di Indonesia. Anda ngerti nggak hukum di Indonesia? Ya, makanya kalau Anda nggak ngerti, diem aja. Kalau nggak ketahuan dungunya, oke? Jadi di sini, maka harus membayar kepada pengusaha jalan tol ini, Pak Yusuf Hamka, yang mewakili CMNP, Citra Marga Nusapala. Tapi Presiden resmi menyatakan bahwa kepada rakyat juga sama kewajibannya. Kalau rakyat juga punya hutang, ya harus bayar juga lah ke pemerintah ya. Jadi sebaliknya kalau pemerintah punya hutang ke swasta atau rakyat juga harus bayar gitu ya, kata Pak Mahfud. Nah, berdasarkan penjelasan dan dokumen dari serta segi hukum,
pemerintah jelas atau negara memiliki hutang kepada Pak Yusuf, ya. Dan sudah ada keputusan MA yang sudah inkrah, ya, sampai tingkat PK yang terakhir. Jangan dibulak-balik lagi gitu ya, jangan suka sok pinter. Nah, sudah pernah diakui negara dengan satu perjanjian resmi, tapi masalahnya kan ganti menteri, tidak jalan, ya. Dokumen lengkap sudah saya pelajari, negara akui itu waktu zaman Pak Bambang Brojonegoro. Nah, Anda mau bilang Pak Bambang Brojonegoro itu disuap? Bukan disuap, itu keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah memerintahkan negara untuk bayar. Nah, sekarang Pak Mahfud ngomong ini, ntar Anda tuduh lagi Pak Mahfud. Pak Mahfud itu juga ternyata kadrun. Masa dibayar itu Yusuf Hamka? Ya kan blow on banget Anda kalau komennya begitu ya. Saya terang-terangan dah. Blow on sama dungu nggak tahu yang mana yang paling akut gitu ya. Capek nih ya. Maka karena ganti menteri, ya disuruh pelajari lagi, sehingga macet lah ya. Nah, ini bukan satu-satunya kasus yang saya tangani. Maksudnya, ini bukan satu-satunya. Ada lagi yang serupa seperti Pak Yusuf Hamka. Sudah ada keputusan pengadilan, tapi tertunda di sana. Ya. Nah, ya sebelumnya kita udah tahu beritanya kan, Pak Yusuf Hamka akan menagih utangnya pemerintah terhadap dia yang 800 miliar. Ya, meski presiden berganti mau apa nggak peduli gitu ya. Nah, dengan instruksi Pak Jokowi untuk membayar, Anda juga jangan nuduh Pak Jokowi itu kadrun, ngebelain Yusuf Hamka. Anda benar-benar dungu gitu kalau ngomong Pak Jokowi juga kadrun. Bukan, Pak Jokowi ngelihat statusnya sudah kekuatan hukumnya tetap. Dia bayar. Anda mau bilang Pak Jokowi kadrun juga, ya Anda dungu ya. Oke deh. Oke. Nah, ini bukan utang presiden, ini utang negara. Betul. Ada yang goblok itu ya bilang, oh nagih ke presiden. Bukan. Nagih ke negara atau nagih ke pemerintah. Negara harus tetap bertanggung jawab. Benar Pak Yusuf, ya. Hajar Pak. Dia juga membantah perusahaannya Citra Marga Nusapala Persada yang dibeli oleh Pak Yusuf Hamka dari tangan Ibu Tutut. Itu memiliki hutang ratusan miliar ke negara. Itu kan juri bicaranya sama Dirjen Kekayaan itu kan blunder banget kan. Blunder banget itu. Kalau memang ada utang kenapa nggak ditagih, kata Pak Yusuf. Sampai saat ini dia nggak pernah ada tuh tagihan. Kalau ada utang nagih dong. Masa bertahun-tahun ada hutang dia nggak ditagih. Berarti blunder juga dong. Kementerian Keuangan mau cuci tangan bilang si MNP justru ada utang tapi nggak pernah nagih, ya. Makanya jangan asal bunyi, jangan mengada-ngada, asal jangan nyablak gitu, ya kan? Bohong katanya bahwa si MNP punya utang ratusan miliar ke negara. Periksa saja kan ditantang. Mau diganti 100 kali lipat kalau benar ada. Nggak ada, ya. Jangan asal bunyi. Kalau ada utang kenapa kita nggak ditagih? Betul, setuju Pak Yusuf Hamka. Nah, itu beritanya yang kita lihat di media-media ya. Nah, ini yang paling seru, yang Anda tunggu-tunggu videonya nih ya. Kita dengarkan ya, videonya ini menarik banget. Oke, kita lihat nih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar
Dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar. Apa kurang jelas itu video? Anda dengar tadi? Di bulan Mei, tadi tanggal berapa ya? 26 Mei atau nggak perlu lah tanggalnya. Pokoknya di bulan Mei tahun 22, Pak Jokowi sudah menginstruksikan. Justru sebelum ini kasusnya pecah, Pak Jokowi sudah menginstruksikan. Makanya sekali lagi jangan sok pinter gitu ya Anda ya. Bilang ini kadrun, berarti Pak Jokowi kadrun dong. Suruh membayar kepada pihak-pihak yang dihutangi oleh pemerintah. Enggak lah, kemudian Juni Pak Mahfud MD mengeluarkan surat keputusan atau apa yang memerintahkan untuk meneliti mana saja pihak-pihak swasta yang harus dibayar. Disebutkan melibatkan Kementerian Keuangan, melibatkan apalagi itu ya, kepolisian dan lain-lain. Jelas sudah dari Juni sudah ada surat dari Pak Mahfud MD untuk meneliti dan melakukan pembayaran. Karena Pak Jokowi yang minta. Oke ya. Nah, Anda masih sok pinter lagi ya, Anda yang dungu, bukannya saya gitu ya. Nah, kita lihat sambungannya nih videonya. Ya menarik ini videonya. Dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Nah, Anda dengarkan tadi ya, yang bagian kedua ini videonya ya. Jelas di situ Pak Mahfud sekali lagi menyebutkan ada lagi Pak Jokowi di bulan Januari tahun 2023 ini sekali lagi menegaskan untuk pemerintah itu bayar ya hutang kepada pihak swasta yang sudah melakukan pekerjaan atau apapun, dan kalau dia bersengketa sudah ada keputusan hukum yang tetap. Seperti halnya pemerintah menagih ke pihak swasta atau rakyat yang berhutang ke negara. Lah sekarang pakai otak deh gitu ya. Kalau Anda berhutang, baik pribadi ataupun perusahaan, hutang pajak deh. Ya, hutang pajak deh. Di Uber nggak? Wah, di Uber. Nih, saya kasih tahu ya, saya punya pengalaman cukup buruk, tapi waktu itu saya menang. Saya waktu itu punya hitung sudah 10 tahun lebih lah ya. Dibilang saya ada hutang, berapa waktu itu ya? 50.000 atau apa, kurang bayar gitu. Padahal sudah benar hitungan saya. Ditagih, ya saya sudah kasih jawaban berkali-kali, tetap disebut saya punya hutang. Kemudian saya didatangi oleh petugas pajak, rumah saya mau disita, hanya karena kurang bayar 50.000. Pokoknya berhutang nggak sampai 1 juta deh, cuman 50.000, nggak sampai 100.000, saya lupa tepatnya. Saya lawan. Gila nggak?
cuma 50.000, saya ditagih seperti pesakitan gitu. Saya lawan, saya menang. Saya bisa membuktikan bahwa ini ada kesalahan hitung dari pihak perpajakan. Akhirnya sudah dianggap selesai. Nah, gila nggak? Cuman uang segitu aja sempat kirim jurusita. Kurang ajar kan? Nah, ini berhutang kepada perusahaan ratusan miliar, pura-pura bego gitu. Ini bukan caranya Ibu Sri Mulyani. Saya justru mendukung Ibu Sri Mulyani untuk membersihkan pejabat-pejabatnya yang di bawah yang brengsek kayak begini gitu. Udah gitu asalnya blak gitu. Udah saatnya ini Kementerian Keuangan bersih-bersih lah ya. Kan sudah banyak kasus ya kayak Rafael Alun Trisambodo dan lain. Itu sudah jadi sarang di situ ya. Astaga, kurang. Wah, itu. Betul Pak Jokowi. Ketika kita nagih, kita disiplin ya kan. Bahkan, sorry mohon maaf Pak Jokowi saya kasih tambahan. Nggak disiplin. Orang saya nggak salah, di Uber-Uber mau disita rumah saya. Oke? Tapi ketika swasta atau rakyat menagih ke pemerintah, dia nggak disiplin. Ini kan bikin malu Pak Jokowi, bikin malu Ibu Sri Mulyani, bikin malu Pak Mahfud dong. Sebagai Menko Polhukam. Seakan-akan negara ini hukumnya hanya memihak ke pemerintah, tidak memihak ke rakyat. Makanya Pak Mahfud di sini tegas, tagih aja, nanti dibayar. Oke? Semoga ini menjadi pelajaran ya yang baik juga untuk aparatur sipil negara ya, terutama di Kementerian Keuangan gitu ya. Jangan mentang-mentang Anda yang pegang itu keuangan negara, terus Anda kerjanya disiplin untuk nagih hutang rakyat atau swasta, tapi nggak disiplin bayar hutang pemerintah kepada rakyat atau perusahaan swasta, apalagi sudah diinstruksikan sama presiden. Gila nih, presiden aja nggak dianggap gitu. Oke? Itu aja deh, gemes saya nih ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.